PPSI Kabupaten Bekasi beserta seluruh jajaran, juga Pak Asep ini Dewan Pertimbangan dan secara tidak langsung mewakili DPW ya. Tapi juga dia fokus DPP Pak. Sebenarnya kalau saya nggak hadir nggak apa-apa, ada Pak Asep gitu. Ini beliau. Jadi dan hadirin yang berbahagia, pertama dan utama tentu selalu kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai hari ini pada Ramadan kali ini sudah hari yang ke-24. Alhamdulillah kita diberikan kelancaran dan mudah-mudahan Ramadan kita bisa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya nanti memasuki Idul Fitri walaupun belum pelaksanaannya, tapi paling kita juga hari ini yang terakhir ketemu, ya kan? Nanti ketemu lagi setelah Lebaran, ya. Insya Allah. Tidak ada salahnya kalau lebih dahulu saya mengucapkan bina aidin wal faizin atau mohon maaf lahir dan batin atas nama saya, keluarga maupun selaku ketua umum PPSI. Juga Bapak yang saya hormati, alhamdulillah saya bisa hadir di acara silaturahim dan buka bersama di DPD Kabupaten Bekasi. Berat sekali bagi saya untuk tidak hadir. Karena yang pertama, saya tinggal di Kabupaten Bekasi. Walaupun keanggotaan saya itu di DKI Jakarta, tapi rumah saya di Kabupaten Bekasi. Mereka tanya bapak saya ya Pak Ketua DPD. Ya kan begitu. Apa kalau ngadunya begini ya Pak. Jadi alhamdulillah saya coba tadi juga mencoba jalur baru yang belum pernah saya lewati, lewat belakang gitu. Belajar naik motor, bilang sampai juga walaupun sempat disasar oleh map di depan gang rumah orang itu di rumahan sebelah kan. Wah, asik juga ya dia. Tapi saya terus terang ini nggak bisa lama-lama karena nanti jam 8 saya harus juga acara webinar bersama Forum Dokter Seluruh Indonesia dalam rangka terus-menerus kita mengadvokasi untuk sikap kita terhadap rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law. Nanti saya jelaskan sedikit. Teman-teman semua yang saya hormati, saya ingin sampaikan isu utama hari ini tentang kita, yaitu di bidang kesehatan dan di organisasi profesi. Pemerintah Indonesia hari ini melakukan program utama yang namanya transformasi bidang kesehatan. Transformasi bidang kesehatan itu ada 6 bidang, ada 6 sub bidang yang ditransformasikan. Yang pertama transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi tenaga kesehatan, sumber daya kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Nah, dengan alasan itu katanya Pak Asep, maka seluruh undang-undang bidang kesehatan harus direvisi. Dibuatlah kebijakan yang namanya undang-undang kesehatan, tapi dengan metode Omnibus Law. Sama dengan undang-undang Cipta Kerja, kalau teman-teman aktif di Serikat Kerja ya, undang-undang Cipta Kerja itu adalah menyatukan seluruh regulasi dalam sebuah undang-undang. Persoalannya di kita adalah karena menyatukan seluruh undang-undang di bidang kesehatan tidak terkecuali undang-undang
dampaknya itu undang-undang keperawatan dicabut. Itu masalahnya. Kalau dicabut ada gantinya nggak apa-apa, masih bisa diterima dengan senang hati. Tapi dicabut tidak ada gantinya. Yang semula ada di atas meja semuanya diambil, nggak ada gantinya, kosong. Kira-kira gitu. Rela nggak teman-teman ini? Enggak. Itu aja. Begitu kita berjuang 25 tahun lebih untuk mendapatkan undang-undang perawat tersebut, tiba-tiba undang-undang dicabut tanpa diganti. Dampaknya ke depan apa lagi nih? Nah, dampaknya ke depan. Dulu kita pengen undang-undang perawat itu supaya kita bisa setara sama dokter, yang pada umumnya lebih diakui. Padahal di rumah sakit atau gimana sih dokter diperlakukan di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, ya kan? Semua mereka didahulukan. Kenapa? Karena punya regulasi yang kuat. Yang lain nggak punya. Ada undang-undang perawat, alhamdulillah. Walaupun secara pelan, perlahan, tapi pasti pengakuan terhadap perawat juga sudah mulai. Coba kita masuk coba diakreditasi, sudah mulai sekarang. Lu kalau nggak ada undang-undang perawat, nggak ada yang namanya PPA itu perawat. PPA, DPJP, hanya DPJP, nggak ada PPJP, ya kan? Tapi karena ada undang-undang perawat, ada itu. Walaupun belum diikuti dengan duitnya, ya kan, baru judulnya, nggak apa-apa. Tapi kita perlahan, bertahap, memang itu perjuangan. Nah tiba-tiba itu dicabut nih, cantolannya dicabut. Gimana prediksi kita ke depan? Nah, gitu kan, kayak drama-drama nih. Gimana kita kira-kira prediksi kita ke depan? Iya kan? Artinya pemerintah yang Kementerian Kesehatan yang didominasi oleh profesi kakak tertua kita pasti akan memprioritaskan kepentingannya dulu dibanding dengan yang lain-lain. Dibuatlah aturan yang memang karena undang-undangnya nggak ada lagi, ya kan, semua dijadikan satu. Iya, dibuatlah bagi dia mana yang menguntungkannya dulu. Kita nggak bicara isinya di undang-undang perawat ya. Kalau bicara isinya lebih miris lagi. Isinya itu antara lain kewenangan, misalnya A, B, C, D, E di perorangan, di kesmas, ya. Bahkan di kesmas itu saya diprotes sama teman-teman yakni. Hari, kenapa Anda itu jelas sekali? Kenapa sih semua kewenangan kesmas Anda ambil, Anda masuk dalam undang-undang perawat? Begitu. Nah sekarang dicabut dengan leluasa, teman sebelah itu akan mengambil lagi. Ini dampaknya bagi teman-teman puskesmas, teman-teman di klinik, pelayanan primer. Nah oleh karena itu teman semua, hari ini kita tetap berjuang untuk mempertahankan undang-undang itu. Insya Allah besok Rabu kami akan aksi. Ya, belum dengar kan? Kita akan aksi mungkin di depan kantornya Pak Mahfud MD, ya, untuk meminta, mendesak pemerintah untuk meluruskan substansi dari RUU Kesehatan itu agar paling tidak satu undang-undang perawat tidak dicabut. Walaupun pemerintah dan DPR sekarang ini mau menyederhanakan perizinan, terserah deh mau STR 1 seumur hidup kayak gitu kan. Tapi kalau undang-undang perawatnya dicabut, mau STR seumur hidup atau tidak seumur hidup, dicari definisi perawatnya yang mana, bisa dibuat macam-macam. Bisa nanti kembali lagi, perawat cukuplah kursus 2 bulan, kursus 2 tahun, kursus 6 bulan, karena nggak ada regulasinya, udah dicabut. Sedangkan undang-undang menetapkan yang namanya perawat minimal 5,3. Gitu teman-teman ya. Jadi ini dampaknya luar biasa kalau dicabut tanpa diganti.
Atau kita tawarkan, kalau mau dicabut silakan cabut, tapi isinya masukin dong ke undang-undang yang baru gitu. Nah, kira-kira itulah temanku perjuangan kita. Yang hari ini memang sangat kritis sekali. Hari ini DPR sama pemerintah sudah paduan suara, sudah bareng, sudah sepakat untuk merubah itu semua, ya kan? Wakil rakyat sudah tidak jadi wakil rakyat lagi, nggak pernah dengar omongan kita lagi. Makanya saya bilang, kalau bisa nanti kita golput aja ya. Iya, kesal kadang-kadang. Terus kali-kali kita temuin iya, tapi draft yang muncul ternyata nggak berubah gitu. Jadi memang sudah disepakati. Tapi tetap usaha tidak pernah berhenti. Walaupun nanti disahkan kita tetap judicial review sampai titik dalam penghabisan. Nah itu satu ya teman-teman ya, terhadap dampak yang esensial sekali. Yang kedua dampaknya adalah bagi kita yang berorganisasi profesi. Hari ini yang diserang itu Ikatan Dokter Indonesia ini. Bahkan sudah 4 Ikatan Dokter Indonesia yang berbadan hukum hari ini. Dan bukan tidak mungkin perlakuan perawat juga akan muncul. Ya. Dan kita tidak bisa menolak itu semua. Dan kita tidak bisa melarang itu semua. Karena dampak dari perubahan Undang-Undang Dasar 45 amandemen yang keempat itu menyebabkan 3 hal yang dititipkan oleh dunia. Yang pertama adalah tentang HAM, yang kedua tentang lingkungan, yang ketiga tentang kebebasan berserikat. Nah, kebebasan berserikat bagian dari tak terpisahkan dari amandemen Undang-Undang Dasar 45, buah reformasi, nggak bisa kita sesali. Yang bisa kita lakukan ke depan adalah tentu kita ini PPNI ini selalu dipercaya anggota. Ya kan? Mau 5, mau 6, mau 7 organisasi perawat nanti, tapi kalau kita yang paling banyak diikuti anggota, nggak usah khawatir teman-teman. Gitu kan? Persoalannya bagaimana cara kita mengikat anggota. Karena saya ingatkan dengan RUU Kesehatan ini rekomendasi mau dihapus. Nggak ada lagi rekomendasi DPD, Pak. Rekomendasi PP. Nggak ada lagi rekomendasi DPW untuk STR, ya, nggak ada lagi rekomendasi DPP untuk yang luar negeri, dicabut rekomendasi. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan ke depan? Mau nggak mau kita sudah menjadi suaranya anggota nih. Persoalannya kalau kita yang PNS kadang-kadang suka bertabrakan sama apa terjadi. Iya kan? Iya. Nah, ini persoalannya. Nah, tentu di Kabupaten Bekasi ketuanya swasta nih. Iya. Ya, bukan berarti semua begitu, enggak ya. Tapi kita pastikan Pak, banyak yang kita coba ingin ketua PPNI, oh ini kepala dinas, ini kepala dinas, nanti kira kepala dinas sendiri. Iya kan? Kalau kita punya kepentingan anggota yang harus kita suarakan, kan gitu kan? Mau nggak mau seperti itu kan sekarang. Jadi 42 komisariat ini rapatkan barisan, samakan persepsinya di rumah sakit masing-masing. Yuk kita menjadi motor pembela anggota. Kalau tidak, kita ditinggalin anggota karena tidak ada kewajiban lagi nanti jadi anggota PPNI. Ya kan? Tidak akan ada kewajiban kita memberikan rekomendasi. Maka ini pilihan. Ya? Gimana Pak? Mereka nggak ada iuran berarti. Gimana Pak? Nggak ada iuran berarti kalau gitu. Nah itu makanya. Nah itu makanya. Ya ada maksudnya kalau itu ke depannya. Gitu loh. Nah itulah yang dipersoalkan. Makanya kita 5 organisasi profesi aliansi, IDI, PDGI, IAI, IBI, dan PPNI berjuang tetap menginginkan adanya organisasi tunggal. Walaupun kemasannya
bahasanya lain, kita bahasanya. Kenapa? Nampaknya begitu. Ya orang boleh nggak ikut PPNI, ya berarti nggak iuran. Yang iuran yang mana? Yang ikut PPNI. Nah orang mau ikut PPNI seperti apa? Ya ada manfaatnya gitu. Gitu kan. Jadi saya kira ini kita harus muter otak di depan. Mungkin kantor ini kita jadikan toko Sembako. benar, toko sembako. Ya, untuk apa? Untuk anggota. Orang yang belanja 100 dijual di sini 80. Cara-cara kita ke depan begitu. Jadi kita nggak bisa lagi tergantung sama dia tuh wajib jadi anggota. Hei, nggak mau nggak? Bayar nggak? Nggak bayar nggak mau kasih rekomendasi? Nggak bisa. Kalau ini disahkan loh, berlaku dari prinsipnya. itu persoalannya. Ya teman-teman ya. Jadi tantangan kita sudah memasuki era yang kayak begini. Itu kan. Makanya saya di DPP itu mikir gimana caranya nih supaya jangan tergantung iuran lagi. Tapi teman-teman di DPD di kabupaten kota kan nggak bisa serta-merta buat usaha gitu kan. Yang bisa dilakukan ya itu tadi. Apa ada soal apa nih? Rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C. Nilai anggotanya. Kalau nggak mau seperti itu kan. Ya. Jadi ini kita menghadapi betul-betul ancaman. Kemarin diundang di DPR itu digambarin dua ikatan ID dengan PDSI. Hampir kalau nggak dicegah tuh ribut di sana. Yang satu setuju, yang satu nggak setuju. Udah kelihatan gitu diadu domba. Kita sama IBI, ikatan tiga tuh adem-adem. Tapi udah mulai nih diadu domba. Udah mulai gitu kan. Jadi udah mulai. Itulah cara-cara ya zaman yang memang hari ini. Tapi insya Allah lah PPNI saya yakin dengan solidnya kepengurusan, insya Allah anggota juga bisa. Amin. Dan kita berusaha untuk bagaimana hadir pada setiap persoalan anggota. Itu aja yang bisa memberikan kepercayaan bagi anggota untuk terus bersama kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang Omnibus Law. Dan terakhir barangkali teman-teman sebagai pengurus, ya tadi saya sebutkan selain tantangan, ya aktivitas kita, dan tentu soliditas. Jangan cepat tersinggung lagi. Jadi kalau gampang ini, gampang berdiri organisasi lain, ya kan? Angkanan tersinggung nih sama Pak Ketua. Saya bikin aja PNNI, PNNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Jadi Persatuan Nurse Nasional Indonesia. Bisa? Bisa. Legal? Legal kalau disatakan di kota. Kan gitu ya? Kan nggak begitu, kalau tersinggung bikin lagi, tersinggung bikin lagi. Ingat kita dilahirkan dulu saya apa gitu, berjuang kita dulu sama-sama kayak apa. Itu aja yang kita coba bagi teman-teman. Kita mulai dari pengurus lah. Ya, mudah-mudahan kalau kekompakan kita berjalan terus, semua persoalan bisa kita selesaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah bisa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sekalian.